Erwin menyatakan bahwa JK tidak mendukung Anies sebagai bakal capres dari Partai Nasdem. JK dipastikan mendukung apapun keputusan partainya, Golkar. Waduh, berasa ketusuk dari buah durian gak sih? Apalagi pada waktu hampir bersamaan, saingan utama Anies, Ganjar Pranowo, menyatakan kesiapannya nyapres. Yang saya sebut mengagetkan Nasdem dan Anies. Karena memang tidak disangka-sangka ya. Pintu dukungan dari berbagai partai tentunya bakal terbuka buat Ganjar. Makin besar tantangan buat Anies dalam mendongkrak citranya. Karena dalam berbagai survei, jelas-jelas Ganjar ini mengungguli Anies. Ya, sejak Pak Surya Paloh ngumumin kalau Partai Nasdem nyalonin Pak Anies jadi capres mereka, dan katanya Pak Anies ini adalah antitesa dari Pak Jokowi, Pak Anies ini kebalikannya dari Pak Jokowi. Makanya wajar kan kalau muncul kesimpulan Partai Nasdem sudah ngambil posisi jadi oposisinya Pak Jokowi. Tapi Lur, tapinya ini Partai Nasdem nggak mau dianggap jadi partai oposisinya Pak Jokowi. Jadi kipi ya Pak Surya Paloh ini ya Lur. Anies Surya Paloh makin kejang-kejang, JK belum tentu dukung pencapresan mereka. Katanya Pak Yusuf Kalla tidak pernah mengeluarkan statement dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Artinya JK belum tentu sejalan dengan langkah Surya Paloh dan Nasdemnya. Weleh-weleh, kalau kata si Komo, bakalan ada yang macet sepertinya mampet. Karena biar bagaimanapun JK dianggap sebagai orang penting di belakang kiprah politik Anies Baswedan, orang yang telah dicapreskan oleh Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta, sehingga Anies bisa mencapai posisinya hingga seperti sekarang ini. Tentu sangat mengherankan bila kemudian pernyataan seperti itu keluar dari pihak JK. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK yang menyampaikan pernyataan tersebut. Erwin juga meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dulu dan Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, saat Pilpres 2024 nanti, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar. Haduh, pusing pala palu. Bagaimana tidak puyeng, pencapresan Anies yang diharapkan dapat dianggap sebagai sikap proaktif dan kebaruan bagi perpolitikan nasional, nyatanya kini malah menunjukkan tanda-tanda kebelunderan. Nasdem sudah merasakan efeknya, yaitu mundurnya beberapa kader pasca ditetapkannya Anies sebagai capres. Belum lagi kabar kesediaan Ganjar untuk dicapreskan, padahal sebenarnya Nasdem juga mau. Ganjar dengan beberapa rilis survei yang hasilnya cukup meyakinkan, dengan PDIP dan basis suara yang sudah lebih terpetakan. Tanpa noda seperti halnya Anies, sebenarnya jelas adalah sosok yang lebih menarik dibandingkan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Sikap Presiden Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu juga semakin menunjukkan sentimen negatif pada Partai Nasdem. Partai Nasdem tentu adalah objek penderita yang paling utama sekarang ini akibat pencapresan Anies Baswedan tersebut. Tapi apakah sesederhana itu memahami sikap JK? Benarkah akan demikian? Bukankah pernah tidak seperti itu? Ini buktinya, pada 2014 secara resmi Partai Golkar mendukung Prabowo, namun JK malah menjadi wakil dari capres Pak Jokowi. Jadi ya, nikmati saja dulu apa yang diperlihatkan oleh pihak JK itu, pahami saja sebagai bagian dari proses politik atau dimengerti saja sebagai salah satu gimmick politik. Namun bagi Anies dan kubu serta seluruh pendukungnya, pernyataan itu bisa membuat mereka kena mental, membuat mereka keringatan plus kejang-kejang. Ya jelas, di saat koalisi belum terbentuk masih alot soal cawapres. Ditambah dengan berbagai isu negatif yang sekarang sedang menimpa Nasdem dan Surya Paloh, lah ini malah diperparah dengan pernyataan JK itu. Acur. Katanya Pak Yusuf Kalla tidak pernah mengeluarkan statement dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Artinya JK belum tentu sejalan dengan langkah Surya Paloh dan Nasdemnya. Weleh-weleh, kalau kata si Komo, bakalan ada yang macet sepertinya mampet. Karena biar bagaimanapun JK dianggap sebagai orang penting di belakang kiprah politik Anies Baswedan, orang yang telah dicapreskan oleh Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta, sehingga Anies bisa mencapai posisinya hingga seperti sekarang ini.
Tentu sangat mengherankan bila kemudian pernyataan seperti itu keluar dari pihak JK. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK yang menyampaikan pernyataan tersebut. Erwin juga meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara Pilkada DKI Jakarta 2017 dulu dan Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, saat Pilpres 2024 nanti, JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan Munas dan Rapimnas Golkar. Hadeh, pusing pala Palu.